Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 2 halaman 79 Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Famanid turra ghayra baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dilaknat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada Allah saja kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengertian umum. Setelah Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah, kemudian Allah menyeru kepada umat manusia agar memakan apa yang ada di bumi ini sebagai rizki yang baik, dengan syarat cara memakannya dengan cara yang halal dan baik. Selanjutnya Allah menjelaskan kejelekan sikap kaum kafir yang hanya bersikap taklid kepada para pemimpin mereka ibarat kerbau. Hal ini lantaran mereka sama sekali tidak mempunyai pendidikan sendiri, di samping tidak pernah mau menggunakan akalnya. Di dalam ayat ini, khitab Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Mereka ini akan lebih sensitif pemahamannya, di samping bisa menerima hidayah. Karenanya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar memakan barang-barang yang halal dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang dilimpahkan kepada mereka. Kemudian Allah menjelaskan makanan yang diharamkan sebagai pemberitahuan bahwa makanan yang diharamkan itu berjumlah sedikit dan kebanyakan makanan yang merupakan ciptaan Allah itu dihalalkan. Karenanya sudah seharusnya kita mengucapkan kata syukur yang tak terhingga atas anugerah yang tak terhitung banyaknya itu, dan atas segala kenikmatan yang sangat luas atau tanpa batas.
Penjelasan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, yaitu kaum ahli kitab dan musyrik sebelum datangnya Islam terbagi menjadi berbagai sekte dan golongan. Ada sebagian di antara mereka yang mengharamkan jenis makanan untuk dirinya sendiri. Misalnya, diharamkannya ikan laut, ikan tawar, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah kaum musyrik Arab. Ada pula yang mengharamkan jenis makanan lain. Mereka adalah orang-orang musyrik selain Arab. Juga ada kebiasaan kaum Nasrani yang menganggap pendekatan diri kepada Allah yang terbaik adalah dengan jalan menyiksa diri, mengharamkan segala bentuk keenakan dan menyengsarakan diri. Mereka beranggapan bahwa Allah tidak rela kepada mereka kecuali jika mereka menghidupkan rohani. Menyiksa diri dengan mengharamkan berbagai kelezatan minuman atau makanan. Cara ini ada yang dikhususkan kepada para bapa atau orang yang dianggap suci, para pendeta atau rohib. Juga ada yang berlaku umum seperti haram memakan daging ikan, susu, dan telur pada hari-hari tertentu. Semua hukum tersebut ditentukan oleh para pemimpin agama mereka, padahal tidak ada satu nas di dalam Taurat ataupun yang langsung dikutip oleh Al-Masih menentukan demikian. Namun pada kenyataannya mereka hanya bersikap meniru kepada para penyembah berhala yang menentukan haram untuk diri mereka itu berbagai makanan yang halal. Mereka ini beranggapan bahwa mendekatkan diri kepada Allah haruslah dengan jalan menyiksa diri dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan biologis. Allah berkehendak menjadikan umat Islam sebagai umat pilihan atau ummatan wasaton di dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Karenanya Allah menghalalkan kepada kita hal-hal yang baik dan Allah memerintahkan kepada kita agar menyatakan ucapan syukur atas semua nikmat Allah tersebut. Islam tidak menginginkan manusia menjadi pengabdi kebutuhan jasmani sebagaimana hewan. Islam juga tidak menghendaki manusia menjadi pengabdi rohani sebagaimana malaikat. Tetapi Islam menghendaki agar manusia berdiri di tengah-tengah antara kedua kebutuhan sebagai layaknya manusia. Ringkasnya, Allah menghalalkan untuk manusia untuk menikmati jerih payahnya yang halal. Kita pun tidak boleh mengharamkan nikmat Allah tersebut, sekalipun untuk diri kita sendiri, apalagi dengan tujuan menyiksa diri. Kita pun tidak dibolehkan menghalalkan sebagian atau mengharamkan sebagian hanya karena mengikuti petunjuk para pemuka agama dan godaan syaitan. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita agar bersyukur kepada Allah atas segala ciptaan yang berguna untuk kemaslahatan kita. Kita juga diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan jalan di dalam memanfaatkan hal-hal tersebut.